Peradaban Maya adalah salah satu kebudayaan kuno yang paling menakjubkan di dunia. Berkembang di wilayah Mesoamerika, yang mencakup sebagian besar Meksiko Selatan, Guatemala, Belize, Honduras, dan El Salvador, peradaban ini meninggalkan warisan yang kaya dalam bidang arsitektur, astronomi, seni, matematika, dan sistem penulisan. Berdiri selama lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi, peradaban Maya memengaruhi banyak aspek kebudayaan dan teknologi di wilayah tersebut sebelum akhirnya mengalami kejatuhan. Peradaban Maya mulai terbentuk sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, meskipun bukti-bukti permukiman yang lebih tua di wilayah ini telah ditemukan. Kehidupan masyarakat Maya dimulai dengan masyarakat agraris yang mulai mengembangkan pertanian intensif di sekitar dataran rendah dan pegunungan Mesoamerika. Tanaman utama mereka termasuk jagung atau mais, kacang-kacangan, dan labu, yang menjadi dasar ekonomi mereka. Seiring waktu, mereka membangun permukiman yang semakin kompleks, dan kota-kota kecil mulai muncul di daerah tersebut. Periode ini disebut sebagai periode praklasik. Peradaban Maya mencapai puncaknya pada periode klasik, yaitu sekitar 250 Masehi sampai tahun 900 Masehi, ketika kota-kota besar dengan piramida, kuil, dan istana raksasa mulai bermunculan di seluruh wilayah. Masa klasik Maya adalah periode kemajuan terbesar dalam seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Selama periode ini, kota-kota besar seperti Tikal, Paleng, Copan, dan Calakmul berkembang menjadi pusat-pusat politik, ekonomi, dan budaya. Di Tikal, salah satu kota Maya terbesar, dibangun piramida setinggi lebih dari 60 meter. Kuil-kuil dan istana dibangun dengan menggunakan batu kapur, dan sering dihiasi dengan relief, patung, dan lukisan. Tidak hanya seni dan arsitektur, mereka sangat terampil di bidang matematika dan astronomi. Suku Maya dikenal sangat maju. Mereka menciptakan kalender yang sangat akurat, termasuk kalender panjang, yang digunakan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting. Di bidang matematika, Maya menggunakan sistem bilangan berbasis 20 atau vigesimal, dan mereka adalah salah satu peradaban pertama yang mengenal konsep nol, yang sangat penting dalam perhitungan astronomis mereka. Penggunaan nol menjadikan perhitungan astronomi Maya sangat akurat. Kalender Maya didasarkan pada perhitungan kompleks siklus matahari, bulan, dan planet-planet. Observatorium dibangun untuk mengamati pergerakan benda-benda langit, dan kalender-kalender ini sering dihubungkan dengan praktik keagamaan dan ritual yang dilakukan oleh pendeta Maya. Agama Maya sangat dipengaruhi oleh alam dan siklus kosmik. Mereka menyembah berbagai dewa yang terkait dengan elemen alam seperti matahari, hujan, dan jagung. Banyak dari ritual Maya termasuk pengorbanan manusia, yang mereka anggap sebagai cara untuk menjaga keseimbangan kosmos dan menyenangkan para dewa. Salah satu kontribusi terbesar Maya adalah sistem penulisan hieroglif mereka, yang digunakan untuk merekam sejarah, mitologi, dan peristiwa sehari-hari. Tulisan ini ditemukan pada monumen, stel, dan buku-buku yang dikenal sebagai codices. Hanya beberapa codices yang bertahan hingga hari ini karena kebanyakan dihancurkan oleh penjajah Spanyol, namun yang tersisa menunjukkan kecanggihan budaya Maya dalam hal sastra dan ilmu pengetahuan. Periode klasik merupakan periode terbaik, di mana peradaban ini banyak memberikan kontribusi dalam bidang astronomi, matematika, arsitektur, dan sistem penulisan. Namun, peradaban ini mengalami kejatuhan misterius di sekitar akhir abad ke-9, yang mengakibatkan runtuhnya pusat-pusat utama di dataran rendah selatan Mesoamerika. Kejatuhan peradaban Maya merupakan salah satu teka-teki besar dalam sejarah kuno. Berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan fenomena ini, dengan banyak faktor yang kemungkinan besar saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap kemunduran tersebut. Salah satu teori yang paling diterima luas oleh para arkeolog dan ilmuwan adalah, perubahan iklim, khususnya kekeringan berkepanjangan, memainkan peran besar dalam kejatuhan peradaban Maya. Penelitian paleoklimat menunjukkan bahwa sekitar abad ke-9, wilayah Maya mengalami periode kekeringan yang sangat parah, yang berlangsung selama beberapa dekade.
Kekeringan ini sangat memengaruhi sistem pertanian yang menjadi dasar ekonomi Maya, terutama di daerah dataran rendah selatan yang sangat bergantung pada curah hujan musiman. Pertanian intensif yang dilakukan oleh Maya membutuhkan sumber air yang stabil untuk mengairi ladang mereka, terutama dalam sistem milpat tebang dan bakar yang mereka praktikkan. Ketika kekeringan panjang terjadi, sumber daya air menjadi langka, menyebabkan gagal panen yang meluas dan kelangkaan makanan. Ini, pada gilirannya, memicu kelaparan, penyakit, dan ketidakstabilan sosial. Populasi masyarakat peradaban Maya yang semakin berkembang, diperkirakan penduduknya mencapai jutaan orang yang tersebar di seluruh wilayah Mesoamerika. Populasi yang padat ini membutuhkan pertanian skala besar untuk menopang kebutuhan makanan. Namun, tekanan populasi yang terus meningkat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk deforestasi dan erosi tanah. Maya melakukan pembukaan lahan besar-besaran untuk pertanian, yang akhirnya merusak kesuburan tanah. Kehilangan produktivitas pertanian ini mungkin memperburuk masalah kelangkaan makanan dan mempercepat krisis sosial. Di dataran rendah selatan, bukti arkeologis menunjukkan adanya tanda-tanda kerusakan ekosistem akibat praktik pertanian berlebihan. Ketergantungan pada jagung sebagai makanan pokok juga memperburuk situasi ketika tanah tidak lagi subur, sehingga gagal panen menjadi lebih umum. Tidak hanya itu, selama masa klasik, banyak kota Maya yang bersaing satu sama lain untuk dominasi politik dan ekonomi. Konflik antar negara kota ini sering berakhir dalam perang yang berkepanjangan. Penelitian arkeologis menunjukkan bahwa kota-kota seperti Tikal dan Calakmul terlibat dalam serangkaian perang besar yang menguras sumber daya mereka dan menyebabkan kehancuran infrastruktur. Perang ini tidak hanya merusak hubungan perdagangan antar kota, tetapi juga melemahkan kohesi internal masing-masing kota. Ketika kota-kota besar saling berperang, biaya militer meningkat, dan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk membangun infrastruktur atau mendukung pertanian dialihkan untuk tujuan militer. Perang juga menciptakan ketidakstabilan politik, yang memicu pemberontakan dan melemahkan otoritas raja-raja Maya yang berkuasa. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa fragmentasi politik dan kehancuran aliansi antar kota menyebabkan runtuhnya pemerintahan yang tersentralisasi di banyak wilayah. Selama masa kejayaan Maya, sistem sosial mereka sangat hierarkis, dengan para raja dan bangsawan yang memegang kekuasaan mutlak atas penduduk. Raja-raja Maya juga dianggap memiliki kekuatan religius dan bertindak sebagai perantara antara manusia dan para dewa. Namun, ketika masalah ekonomi, kelangkaan sumber daya, dan perang merajalela, legitimasi raja-raja ini mulai dipertanyakan. Kelompok masyarakat bawah, terutama para petani, mungkin mulai kehilangan kepercayaan pada kemampuan penguasa mereka untuk mempertahankan stabilitas dan kesejahteraan. Ketidakpuasan sosial bisa saja menyebabkan pemberontakan lokal, kerusuhan, dan kehancuran internal, yang mempercepat kejatuhan sistem politik di banyak kota. Meskipun peradaban Maya relatif terisolasi dari pengaruh asing, beberapa ahli berpendapat bahwa serangan atau tekanan dari kelompok eksternal juga mungkin berperan dalam kejatuhan mereka. Penting untuk dicatat bahwa kejatuhan peradaban Maya tidak terjadi serentak di seluruh wilayah mereka. Sementara pusat-pusat besar di dataran rendah selatan, seperti Tikal dan Copan, ditinggalkan pada abad ke-9, beberapa kota di bagian utara semenanjung Yucatan seperti Chichen Itza, Uxmal, dan Mayapan bertahan lebih lama, hingga sekitar abad ke-10 hingga ke-12. Meskipun banyak kota di dataran rendah selatan ditinggalkan, beberapa kota di utara semenanjung Yucatan, seperti Chichen Itza, Mayapan, dan Uxmal, terus berkembang selama beberapa abad lagi. Kota-kota ini menjadi pusat politik dan ekonomi baru di wilayah Maya Utara. Selama periode ini, pengaruh budaya dari Meksiko Tengah, seperti bangsa Toltec, mulai memengaruhi peradaban Maya. Namun, pada abad ke-15, sebelum kedatangan bangsa Spanyol, peradaban Maya mulai mengalami penurunan lebih lanjut. Ketika penjelajah dan penakluk Spanyol tiba di wilayah Maya pada awal abad ke-16, peradaban Maya secara politik sudah terpecah-pecah menjadi negara-negara kota kecil yang lemah.
Meskipun orang-orang Maya melawan penjajahan dengan gigih, mereka akhirnya takluk kepada Spanyol setelah beberapa dekade peperangan. Sekaligus menandai akhir dari periode klasik. Kehancuran ini, bagaimanapun, bukanlah akhir dari kebudayaan Maya. Beberapa aspek budaya mereka tetap bertahan, terutama di wilayah utara, dan keturunan Maya masih ada hingga hari ini, menjaga warisan budaya yang kaya dari peradaban yang pernah mendominasi wilayah Mesoamerika selama ribuan tahun. Situs-situs arkeologi Maya seperti Tikal, Chichen Itza, dan Paleng menjadi warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO, menarik wisatawan dan ilmuwan dari seluruh dunia. Peradaban Maya adalah salah satu dari sedikit kebudayaan kuno yang mampu bertahan selama ribuan tahun dengan sistem sosial, politik, dan keagamaan yang sangat terstruktur. Melalui seni, arsitektur, astronomi, matematika, dan penulisan, Maya telah meninggalkan warisan yang tetap memukau dunia hingga saat ini. Meskipun menghadapi kejatuhan yang dramatis, peradaban Maya membuktikan bahwa mereka adalah salah satu peradaban paling maju dan memberikan kontribusi besar pada dunia dan ilmu pengetahuan.